Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya? Baik-baik kan? Ya. Semoga sehat semua ya. Alhamdulillah sehat Bu. Baik. Kemudian sudah siap untuk mendengarkan materi atau tugas, menerima tugas dari saya? Nah, kalau sudah, sekarang saya ingin mengulang materi yang kemarin kalian terima dan tugas-tugas yang kalian kerjakan. Pada pertemuan yang lalu, kalian sudah mengumpulkan tugas, terima kasih. Bagi yang sudah mengumpulkan tugas, yang belum, saya minta untuk kesediaannya segera mengumpulkan tugas di classroom. Jangan lupa di classroom. Kemudian untuk materi eksplanasi, tentunya kalian sudah memperhatikan beberapa PowerPoint yang ada pada pertemuan yang lalu. Nah, sudah kalian pahami, sudah kalian kerjakan tugasnya. Nah, sekarang ada tugas lagi dari Bu ini. Tugasnya yang pertama, ini adalah ada satu wacana yang berjudul maraknya tren masyarakat berobat ke luar negeri. Nah, Bu, apakah ini termasuk eksplanasi, Bu? Iya. Karena mungkin kalian juga tahu bahwa macam-macam teks eksplanasi itu ada beberapa yang harus kalian pahami, yaitu antara lain yang kemarin sudah kalian nikmati videonya, seperti peristiwa meletusnya gunung berapi. Itu berarti teks eksplanasi yang berkaitan dengan bencana alam. Kemudian ada teks eksplanasi yang berkaitan dengan sosial. Ada yang berkaitan dengan politik, budaya, agama, pendidikan, ekonomi, kesehatan. Hampir seluruh aspek kehidupan itu bisa dituliskan dalam teks eksplanasi. Nah, kemudian kalau kalian nanti sudah mempelajari ini, sudah membaca wacana yang berjudul maraknya tren masyarakat berobat ke luar negeri, itu nanti ya kalian coba untuk mencari beberapa hal yang berkaitan dengan eksplanasi. Ya. Antara lain apa? Ini ada 7 paragraf ya, silahkan kalian baca nanti, kalian bisa memutar ulang PowerPoint yang saya tayangkan ini. Ya, jangan khawatir, nanti kan bisa kalian baca secara berulang-ulang, kalian cermati, kalian analisis, gitu, berdasarkan beberapa tugas yang harus kalian kerjakan. Ya. Tugas yang pertama tadi sudah saya sampaikan, membaca teks. Setelah dibaca, dianalisis. Apa yang kita analisis? Ya. Yang kita analisis dalam teks itu yang pertama adalah kita menemukan bagian-bagian yang membangun dalam struktur teks eksplanasi. Nah, bagian-bagiannya antara apa? Pernyataan umum, deretan penjelas, interpretasi penulis, dan simpulan. Dan nanti pada paragraf berapa pernyataan umum itu, paragraf berapa deretan itu, nah itu cukup kalian tuliskan nomornya saja. Paragraf 1 misalkan pernyataan umum, paragraf 2 termasuk apa, begitu ya. Nah, tugas berikutnya menemukan dan mengutip kalimat yang berisi pernyataan umum. Jadi misalkan ya, kalian sudah menemukan pernyataan umum itu pada paragraf yang pertama. Kalian tulis ulang. Paragraf itu kalimatnya ditulis lengkap, titik komanya diperhatikan, huruf besar, huruf kecil jangan sampai lewat. Ya. Yang berapa ini? Ketiga ya. Yang ketiga, menuliskan faktor-faktor penyebab munculnya fenomena masyarakat Indonesia berobat ke luar negeri. Nah, di dalam paragraf berapakah biasanya itu ada? Itu kan kalian sudah menunjuk pada mungkin deretan penjelas atau interpretasi penulis. Nah, itu kalian cari. Faktor-faktor penyebabnya apa? Mengapa orang-orang Indonesia itu berbondong-bondong ke
luar negeri untuk berobat. Berikutnya yang E sekarang. Kalian setelah menemukan itu faktor-faktor penyebab, nah sekarang tolong dicari lagi kalimat-kalimat yang di dalamnya ada konjungsi sebab dan ada konjungsi akibat. Karena apa aja? Di dalam struktur eksplanasi itu tidak lepas dari hubungan sebab akibat. Mengapa suatu peristiwa bisa terjadi? Mengapa suatu gejala bisa muncul di masyarakat? Itu pasti ada sebabnya. Dan pasti ada akibatnya. Nah, sekarang masalahnya mungkin kalian menemukan akibat dulu. Nah, kalimat akibat baru diikuti kalimat sebab. Atau diawali dengan kalimat sebab diikuti dengan kalimat akibat. Apakah harus sebanyak 5, Bu? Tidak. Kalian dapat berapapun, itu berarti saya tahu kemampuan kalian dalam mencermati mana kalimat sebab, mana kalimat akibat itu sebanyak itu. Kalau kalian menemukan 5, berarti sudah cukup bagus. Kalian cermat dalam memahaminya. Tapi kalau hanya menemukan 1 atau 2, berarti perlu ditambah. Karena itu termasuk kurang. Ya. Lanjut sekarang. Yang terakhir. Nah, ini yang terakhir. Ini mungkin kita sering mendapati kata-kata media massa dengan penulisan yang berbeda, menggunakan S2 atau S1. Kemudian di situ tak kurang itu dipisah atau dirangkai. Nah, objek atau objek. Nah, ini kalian diminta untuk menandai ya dengan silang, menyilang kata-kata yang tidak baku. Dari mana kalian bisa menentukan? Nah, mungkin dari membaca wacana bisa, mungkin dari membuka kamus kalian bisa, mungkin dari mengingat kalian bisa. Nah, coba kalian lakukan. Kemudian tugas ini ditulis di buku tugas. Ya seperti biasa, buku yang kalian gunakan untuk mengulang tugas itu ditulis. Kalau ada kolomnya bagaimana, Bu? Ya, buatlah seperti yang ada di sini, dibuat kolom-kolom seperti itu. Ya. Saya ingin kalian mungkin ya suatu saat kalian menjadi wartawan atau mungkin ingin ya melaporkan suatu peristiwa dan seterusnya. Itu berarti kalian sudah bisa membuat teks eksplanasi. Saya tegaskan lagi untuk tugas ya, karena masih banyak yang bingung, Bu, dikumpulkan di WA atau di mana, di Classroom dan seterusnya. Untuk saat ini selama kita pembelajaran jarak jauh ya Nak ya, itu yang kita gunakan sebagai media pembelajaran, baik itu mengumpulkan nilai maupun penyampaian materi, semuanya ada di Classroom ya, tidak ada di WA. Kalau tanya jawab bagaimana, Bu? Misalkan kalian ada yang tidak jelas dan seterusnya, mungkin bolehlah ya tanya di WA. Tapi tolong kalau bertanya itu lihat waktu ya Cah ya. Kalau kita mungkin waktunya istirahat ya mungkin saya jawab kapan, besoknya atau apa, mohon dimaklumi ya. Udah, sementara ini Nak yang bisa saya sampaikan untuk menganalisis teks eksplanasi ini. Saya hanya berpesan pada kalian, mudah-mudahan materi ini bisa kalian terima dengan baik, tugasnya bisa kalian kerjakan dengan baik, ya, tidak ada yang merasa terbebani, ya. Namanya belajar itu ya seperti ini, walaupun jarak jauh kita harus tetap belajar. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap berkomunikasi dengan teman, dengan guru, walaupun tidak pernah atau mungkin jarang ketemu. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga kita bertemu lagi pada kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.